Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Sang Penguasa alam semesta. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia, Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabatnya, hingga akhir zaman. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir yang juga penyampai risalah dari Allah Azza wa Jalla berupa Al-Quran. Al-Quran sendiri dalam penyampaiannya dilakukan secara bertahap, di waktu yang berbeda, serta di tempat yang berbeda. Ada banyak ragam pendapat tentang ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah ayat 3 surat Al-Maidah yang diterima Nabi saat Haji Wada atau Haji terakhir. Surat Al-Maidah ayat 3 di dalam Al-Quran yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW. Surat ini terdiri dari 120 ayat, surah kelima yang termasuk golongan Madaniyah. Al-Maidah artinya adalah jamuan atau hidangan. Ada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah pada saat peristiwa Haji Wada, yaitu ayat 3 surat Al-Maidah. Ayat ini disebut sebagai ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Adapun ayat pertama yang turun adalah surat Al-Alaq, atau dikenal dengan surat Iqra, ayat 1-5, dan semua ulama sepakat dengan ini. Surat Al-Maidah ayat 3 merupakan wahyu terakhir yang turun saat Nabi Muhammad bersama umat muslim melaksanakan Haji Wada. Dinamakan Haji Wada, karena haji tersebut adalah haji terakhir Nabi Muhammad, sehingga disebut haji perpisahan. Wahyu itu disampaikan oleh Nabi ketika berada di Arafah saat melakukan wukuf, sesudah waktu asyar yaitu pada hari Jumat di Padang Arafah pada musim haji penghabisan atau Haji Wada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Pada masa itu Rasulullah SAW berada di Arafah di atas unta. Ketika ayat ini turun Rasulullah SAW tidak begitu jelas menangkap isi dan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersandar pada unta beliau, dan unta beliau pun duduk perlahan-lahan. Setelah itu turun malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya pada hari ini telah disempurnakan urusan agamamu." Maka terputuslah apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan demikian juga apa yang terlarang olehnya. Oleh karena itu kamu kumpulkan para sahabatmu dan beritahu kepada mereka bahwa hari ini adalah hari terakhir aku bertemu denganmu. Setelah itu malaikat Jibril alaihissalam pun pergi. Maka Rasulullah SAW berangkat ke Mekah dan kemudian pergi ke Madinah. Setelah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat beliau, maka Rasulullah SAW pun menceritakan apa yang telah diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Setelah para sahabat mendengar hal yang demikian, maka mereka pun gembira sambil berkata, "Agama kita telah sempurna. Agama kita telah sempurna." Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar keterangan Rasulullah SAW itu, maka ia tidak dapat menahan kesedihannya. Maka ia pun kembali ke rumah lalu mengunci pintu dan menangis sekuat-kuatnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis dari pagi hingga ke malam. Kisah tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis telah sampai kepada para sahabat yang lain. Maka berkumpullah para sahabat di depan rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mereka berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah yang telah membuat kamu menangis, sehingga begini sekali keadaanmu? Seharusnya kamu merasa gembira sebab agama kita telah sempurna." Mendengar pertanyaan dari para sahabat, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata, "Wahai para sahabatku, kamu semua tidak tahu tentang musibah yang menimpa kamu. Tidakkah kamu tahu bahwa apabila suatu perkara itu telah sempurna, maka akan kelihatanlah akan kekurangannya.
Dengan turunnya ayat tersebut bahwa ia menunjukkan perpisahan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan dan Husain menjadi yatim dan para istri Nabi menjadi janda. Setelah mereka mendengar penjelasan dari Abu Bakar radhiyallahu an, maka sadarlah mereka akan kebenaran kata-kata Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu mereka menangis dengan sekuat-kuatnya. Tangisan mereka telah didengar oleh para sahabat yang lain. Maka mereka pun kemudian memberitahu Rasulullah tentang apa yang mereka lihat itu. Berkata salah seorang dari para sahabat, "Ya Rasulullah, kami baru kembali dari rumah Abu Bakar, dan kami dapati banyak orang menangis dengan suara yang kuat di depan rumah Abu Bakar." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar keterangan dari para sahabat, maka berubahlah raut wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan bergegas beliau menuju ke rumah Abu Bakar radhiyallahu an. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di rumah Abu Bakar radhiyallahu an, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka semua yang menangis, lalu bertanya, "Wahai para sahabatku, kenapakah kalian semua menangis?" Kemudian Ali radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, Abu Bakar mengatakan dengan turunnya ayat ini membawa tanda bahwa waktu wafatmu telah dekat. Adakah ini benar ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Semua yang dikatakan oleh Abu Bakar adalah benar, dan sesungguhnya waktu untuk aku meninggalkan kalian semua telah dekat." Apabila ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makin dekat, maka beliau pun memanggil para sahabat ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan beliau berkata, "Selamat datang kamu semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi kamu semua. Saya berwasiat kepada kamu semua, agar kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentaati segala perintahnya. Sesungguhnya hari perpisahan antara saya dengan kamu semua hampir dekat, dan dekat pula saat kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menempatkannya di surga." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dengarlah para sahabatku, aku tinggalkan kepada kamu semua jalan yang benar dan jalan yang terang, dan telah aku tinggalkan kepada kamu semua dua penasihat, yang satu daripadanya pandai bicara, dan yang satu lagi diam saja. Yang pandai bicara itu ialah Al-Quran, dan yang diam itu ialah maut. Apabila ada sesuatu persoalan yang rumit di antara kamu, maka hendaklah kamu semua kembali kepada Al-Quran dan hadisku, dan sekiranya hati kamu itu berkeras maka lembutkan dia dengan mengambil pelajaran dari kematian. Sesungguhnya aku akan meninggalkan dunia ini dan kamu semua. Dan hari ini adalah hari pertamaku di akhirat dan hari terakhirku di dunia." Setelah berkata demikian, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pulang ke rumah beliau. Tidak beberapa lama kemudian malaikat Jibril alaihi salam pun turun, dan duduk di dekat kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah melihat kedatangan Jibril alaihi salam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Wahai Jibril, tahukah kamu bahwa ajalku sudah dekat?" Berkata malaikat Jibril alaihi salam, "Ya, aku tahu, wahai kekasih Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Wahai Jibril, beritahu kepadaku kemuliaan yang menggembirakan aku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Berkata Jibril alaihi salam, "Sesungguhnya semua pintu langit telah dibuka, para malaikat bersusun rapi menanti ruhmu di langit. Kesemua pintu-pintu surga telah dibuka, dan kesemua bidadari sudah berhias menanti kehadiran ruhmu." Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alhamdulillah, sekarang kamu katakan pula tentang umatku di hari kiamat nanti." Berkata malaikat Jibril alaihi salam, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya aku telah melarang semua para nabi masuk ke dalam surga sebelum engkau Muhammad masuk terlebih dahulu, dan aku juga melarang semua umat memasuki surga sebelum umatmu memasuki surga." Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sekarang aku telah puas hati dan telah hilang rasa susahku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Israel, mendekatlah kamu kepadaku." Setelah itu malaikat Israel pun memulai tugasnya. Setelah ruh beliau sampai pada perut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Wahai Jibril, alangkah dahsyatnya rasa mati." Jibril alaihi salam mengalihkan pandangan dari Rasulullah setelah mendengar kata-kata beliau itu. Melihat sikap Jibril itu, maka Rasulullah pun berkata, "Wahai Jibril, apakah kamu tidak suka melihat wajahku?" Jibril alaihi salam berkata, "Wahai kekasih Allah, siapakah orang yang sanggup melihat wajahmu dikala kamu dalam sakaratul maut?"
Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, setelah ruh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah sampai di dada, beliau telah bersabda, aku wasiatkan kepada kamu agar kamu semua menjaga sholat dan apa-apa yang telah diperintahkan ke atasmu. Ali radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menjelang saat-saat terakhir, telah mengerahkan kedua bibir beliau sebanyak 2 kali, dan saya mendekatkan telinga saya dengan Rasulullah, lalu beliau berkata, umatku, umatku. Tidakkah kita ada yang mengambil hikmah, sesungguhnya Nabi itu sangat pemurah, sangat mudah dalam urusan, namun mengapa kita seringnya justru mempersulit? Islam adalah rahmatan lil alamin, kabar gembira bagi seluruh umat, bahkan bagi sang pendosa sekalipun. Karena itulah mereka mencintai Nabi. Marilah kita sebarkan agama rahmat ini, tidak peduli kepada siapapun. Semoga ulasan kali ini dapat menjadi pengingat dan wawasan yang berguna untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.